Shalom. Oke, saya mau masing-masing kita salamin 5 orang, perkatakan berkat Tuhan bagi orang yang kau salami. Yang di online boleh ya, sembari di teks juga boleh, di DM, di message. Oke, bawa Alkitabnya semua? Bawa? Ada senyum-senyum manis sekali. Ada yang tidak bawa? Nggak apa-apa, ya bertobat bilang. Bawa catatan? Bawa? Oke. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, di testing dulu ya. Masih ingat 2 minggu lalu kata Nia bagikan tentang apa? Diam mana? Yes. Recognizing your enemy ya, alias dalam bahasa Indonesianya kenali musuhmu ya. Minggu lalu Ciuli bagikan tentang apa? Apa? Ragu-ragu ini. Datang nggak? Persekutuan nggak? Siapa yang persekutuan angkat tangan? Banyak yang enggak ternyata bertobat ya. Ya, ada yang baru datang hari ini, ada yang baru hadir hari ini, boleh angkat tangannya? Wah, banyak. Shalom. Yang kanan kirinya boleh bilang shalom. Selamat datang ya. Mari buka hati, buka telinga untuk mendengarkan kebenaran firman hari ini ya. 2 minggu berturut-turut ada 1 ayat yang jadi ciri. Apa ayatnya? 1 Petrus 5 ayat 8. Masih ingat bunyinya seperti apa? 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti untuk mencari mangsa untuk ditelan. Nah, hari ini kita akan mulai juga dari 1 Petrus, tapi bukan 1 Petrus 5, 1 Petrus 1. Judul hari ini, tema hari ini adalah kuasa darah Yesus. Ayat 17, sudah di sana semua? Oh, ada di sini. Kebaca yang di belakang? Di belakang suara saya terdengarkah? Terdengar, oke. 1 Petrus 1 ayat 17, 18 dan 19. Sudah di sana katakan yes. Yang di online pakai emoticon. Nah, 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebut bab menghakimi semua orang menurut perbuatannya, kamu hidup sebab yaitu dan tak bercacat. Oke, ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, pertanyaan saya, ingat di sini murid Tuhan ya sebagian besar ya? Ya atau ya? Oke ya, responsif. Siapa yang sudah lahir baru? Angkat tangan, jangan kaktus. Oke, coba sembari lihat kanan kirinya. Ada yang nggak angkat tangan? Ya, kalau ada yang nggak angkat tangan, abis ini persekutuan samperin PI. Oke, clear? Murid Tuhan? Oke ya. Sudah lahir baru. Siapa yang berdoa panggil dia Bapa? Saya juga. Sudah ya, yakin ya? Dibilang apa? Yaitu dia yang tanpa memandang muka, betul ya? Menghakimi semua orang menurut perbuatannya, betul ya? Maka hendaklah, boleh nggak saya bilang, maka hendaklah yang menyebut dia Bapa, yang tadi angkat tangan, disuruh ngapain? Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini bukan ketakutan kayak yang kemarin-kemarin kalau dengar Ciuli bilang kalau mau ke toilet, lalu takut sama jin botol yang ada di toilet. Bukan. Bukan ya. Bukan ketakutan yang apa ya bahasa Inggrisnya ya. Bukan fear karena sesuatu. Tapi ini, sorry?
Ya, afraid atau fear yang seperti itu bukan. Tapi ini ketakutan yang out of respect. Ada hormat kepada Tuhan. Jadi ini bukan ketakutan, aduh saya takut. Tapi ini karena hormat kepada Tuhan. Dibilang apa? Yang menyebutnya Bapak, angkat tangan. Malaikat Tuhan cekrek, harusnya hidup dalam hormat kepada Tuhan. Ketakutan selama kamu ngapain? Menumpang di dunia ini. Ya, kalau sudah dengar dari minggu-minggu sebelumnya, bahkan bulan-bulan sebelumnya, Mas Toro waktu bagi bulan kemarin juga, kita tuh not of this world. Jadi kita numpang. Siapa yang sudah lahir baru, pulang kepada siapa? Jadi selama hidup di dunia ini ngapain? Numpang ya. Saya ingat Mas Toro terakhir di sini marah-marah ya. Jadi kelakuan hidupnya harus sama dengan dunia ini atau enggak? Exactly. Ya, dan makanya kenapa 1 Petrus 5 bilang kalau enggak berjaga-jaga, lengah, enggak takut lagi. Kebayang enggak? Makanya jadi serupa gitu. Karena biasa aja gitu, things of the world-nya, kebayang enggak? Sama aja semua orang juga melakukan itu gitu. Makanya diperingatkan bagi kita, hidupnya tuh dalam ketakutan loh. Saya sampai baca bahasa Inggrisnya dalam ketakutan tuh ya, dalam ketakutan. Dan ini daily. Kalau hari ini kamu takut akan Tuhan, tapi besok kamu nggak takut akan Tuhan, penjagaanmu hilang. Ya, nah kenapa? Sebab kamu tahu. Ini yang lahir baru, dengar baik. Kamu tahu, kita ini murid tahu bahwa apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Gini, kalau hilang rasa takut sama Tuhannya, kalau hilang rasa takutnya, nanti yang sia-sia itu biasa aja. Kebayang nggak? Ini 2 minggu berturut-turut, tambah hari ini diajarnya ini lagi ya. Minggu lalu Cili lebih, kalau minggu pertama katanya dari awal kita heboh ya, karena kayak Tania buka dengan woi gitu, langsung saya sama anak-anak kayak gitu lagi bareng dengan gini semuanya. Woi, buka catatan, sekarang juga catat. Apa yang jadi pesan Tuhan catat, karena woi kayak awaken. Bangkit, woi, bangkit, bangun ya. Bangun, woi. Gitu ya. Kalau minggu lalu Cili lebih subtle tapi cuing semuanya ya. Dia ngomong, wah, panah kemana-mana. Ya karena cara hidupnya yang sia-sia. Makin bisa membahas ini. Saya berdoa supaya ketika firman disampaikan, Tuhan tuh ngingetin mana sih sebenarnya yang sia-sia. Yang memang udah harus ditinggalkan, mana sih yang kau gak takut lagi. Yang ketika kau kerjakan itu, gini, gak ada lagi rasa hormat akan Tuhan di sana. Ini waktu saya renungkan akhirnya gini, dari bangun pagi kita bangun, rasa hormat akan Tuhan yang bikin cara hidup kita beda. Waduh, makanya cara penyembahan kamu gak cuma sekedar, ini bukan lagu apa tadi yang kita nyanyikan sebelum ku nyanyi Hosana ya? Oleh kuasa darahmu, karena kita sering banget nyanyikan ini, apalagi kalau mau pelepasan, pokoknya mau masuk hadirat Tuhan oleh kuasa darahmu ya, karena kita klaim Ibrani bilang oleh kuasa darahmu gitu ya. Kita boleh dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia Allah gitu ya. Lalu itu jadi sesuatu yang kayak ya udah, yang penting ada darah Kristus. Salah. Itu tidak lagi ada penghargaan, penghormatan, tidak lagi ada takut di situ. Kebayang? Tenang, firman hari ini gak lama kok harusnya. Ya, nah melainkan, gini, dari cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saya renungkan kalimat ini, dari nenek moyangmu. Ini tuh ayat ya general banget. Ini tidak berbicara tentang agama tertentu, tapi semua yang diwarisi oleh nenek moyang. So kau yang mendengarkan bahkan secara online. Ini bukan sekedar firman yang kepada agama tertentu. Semua yang diwarisi dari nenek moyang. Saya jadi makin paham kenapa amanat agung buat semua orang memang yang mendengarkan firman. Yang percaya kepada Kristus. Despite kamu punya title agamanya apapun. Ya, mau Katolik. Bapak di paling depan ujung, Katolik. Ya, tuh. Ya.
Ada bahkan yang KTP-nya masih ngikut orang tuanya ya. Tapi kalau dia berdoa, saya percaya ya surga gemeter kalau dia berdoa ya. Sebut saja loh, nggak boleh. Ada salah satu pemimpin persekutuan pelajar itu tuh. Sampai hari ini kalau memperbaharui KTP ya masih tetap ikut agama orang tuanya. Karena it's not about agama. Semua yang diwarisi dari nenek moyangmu. Saya nggak beragama, bagus. Tapi kamu pasti punya sesuatu yang diwarisi oleh nenek moyang. Benar? Cara hidupmu, betul? Nah, bukan dengan barang fana, bukan juga dengan perada. Karena ini nggak ada harganya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke? Nah, saya lupa nextnya. Boleh tolong klik 2 kali. Kita buka Keluaran 12. Satu kali lagi deh. Ayat 12 sampai 13. Ya. Jadi ingat tadi ayat 19 bilang melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat baik-baik ya. Catat ya. Lalu Keluaran 12. Ada yang ingat ini tentang apa? Perayaan Paskah. Apa sih yang terjadi waktu itu? Jawab yang benar tuh. Kencang yang kencang. Ingat perayaan Paskah yang pertama? Apa yang terjadi? Oke, ya kematian anak sulung. Bangsa Israel ada di mana? Di Mesir. Sebagai apa? Budak selama berapa tahun? 450 tahun. Ya, lalu tibalah waktu pembebasan dari Tuhan. Lalu dibilang ini, Kejadian 12 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab pada malam ini dan kepada akan kujatuhkan hukuman. Dan darah itu Oke, terima kasih. Jadi ini kan tulah ke-10 ya. Tapi dari sebelumnya ada 9 tulah dulu ya kan. Tulah pertama masih ingat apa? Air menjadi darah di seluruh tanah Mesir kecuali di Goshen. Ya, mungkin kalau bayangannya, bayangkan kan kita pernah ke Mesir ya. Terus si Sungai Nil tuh kan dia di tengah kota ya guys. Kalau kayak di sini tuh Ciliwung lah gitu. Ciliwung enggak ya? Iya yang di tengah-tengah Ciliwung kan ya. Ciliwung ya. Tapi kalau Ciliwung itu bukan sumber air sudah dekatnya orang Jakarta gitu ya. Ini tuh sumber air sudah dekatnya orang. Kalau Papua Sentani enggak sih, Danau Sentani ya. Dia kayak melintas ya dari seluruh Jayapura itu ya. Dari semua arah ya kan. Salah lagi apa? Siklop, bukannya gunung itu. Ada air juga, oke ya, Siklop gitu ya. Kasihan ya belum pernah ya. Siklop, tapi kalau ininya danau yang paling besarnya kan Sentani kan. Kalau Siklopnya kan asalnya dari situ kan. Iya bener. Nah, ya. Jadi bayangkan di tengah kota alirannya tuh kan di tengah kota ya dan dia mengairi satu kota itu. Bayangkan dalam satu malam dia berubah jadi darah. Yes. Pernah dia udah gini-gini semua ya. Ini ngebayanginnya aja geli kan. Kebayang berubah jadi darah. Satu kota itu baunya kayak mana? Yang pertama. Tapi bukan sampai di situ. Kita minumnya teh dari situ. Jangan bayangkan Ciliwungnya guys. Sentani masih bisa lah, masih bersih ya kan. Tapi ini Toba, saya belum pernah ke Toba sih. Tapi mungkin sama lah gitu ya. Yang jadi sumbernya itu jadi darah. Udah mengerikan belum? Iya kan? Bikin efek kapok gak harusnya? Tapi pada dasarnya setelah itu ngapain? Balik lagi. Lalu tulah kedua apa? Katak ya.
Ini dibilang gini ya, Alkitab mencatat, kalau kamu buka ensiklopedia Alkitab atau paling gampang you Google ya Alkitab yang kalau dibaca terus ada pemahamannya, you Google di situ nanti ada tuh ceritanya karena di situ ada sejarahnya ya, catatan sejarah. Dibilang katak muncul, dari mana aja? Jadi ada 3, si katak, si nyamuk, sama lalat dan belalang itu dibilang gini, dia muncul dari mana saja. Dia ada di tempat tidur kamu, dia ada di semua, bahkan ya, saya baca beneran, saya sampai agak menyesal sih baca buku pemahaman Alkitab hari itu. Karena dia bilang gini, it's so near to your ear, you can feel like it's coming out of your ears. Nyamuknya, lalatnya, belalangnya, dia kayak keluar dari your ear gitu ya. Sampai kebayang gak sih kayak, ini di zaman itu bahkan dibilang ya gitu, you pakai masker gak ada guna men. It can literally yang pakai masker langsung what? Itu mukanya langsung, karena saking itu traumatized gak? Teror banget kan? Adalah trauma ya gak sih? Tapi lihat apa yang terjadi setelah semua tulah itu? Balik lagi. Tadi udah berapa tuh berarti? Udah ada air menjadi darah, belalang, nyamuk, lalat, katak, apa lagi? Penyakit sampar ya. Ini penyakit sampar kan udah makin ke bawah makin sadis ya kan? Penyakit sampar itu sama, tiba-tiba kamu bangun dari ujung kepala sampai ujung kakimu ada bentol-bentol. Mohon maaf, Alkitab mencatat dengan sangat clear ya. Catatan sejarah bilang gini, dia bukan ada bentol-bentol kayak kamu digigit serangga gitu, bukan men. Dia bilang gini, dia bernanah dan dia bau men. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya kayak barak. Gitu. Ya, bahkan kalau dengar ceritanya, kalau mempelajari ceritanya Ayub, itu tuh apa yang dialami Ayub dalam tanda kutip itu ada ya kalau baca again ya, kalau googling terus ada Ayub, klik nanti ada penjelasannya tuh dibilang barak yang sama, yang kan dibilang saking gatalnya kan ambil beling terus digosok-gosok ya, saking dia gatal terus dia bernanah dan berbau. Traumatized nggak? Traumatized ya. Tapi enggak loh. Gelap gulita yang 3 hari itu catatan bilang gini, sampai bahkan mereka nggak bisa lihat tangan sendiri. Imagine sampai bahkan nggak bisa. Tahu kan mata kita ini pelajaran biologi ini ya. Mata kita tuh kan menyesuaikan dengan cahaya di sekitar, betul ya. Jadi kalaupun lampu mati sebentar lagi tuh kita punya mata bisa menyesuaikan cahaya, lalu kan tahu kan pantulannya akan membuat kita jadi bukan sebenarnya kita bisa lihat di tempat gelap, tapi pantulan mentoknya bikin kita tahu itu kursi, oh itu meja, oh itu orang, gitu kan ya. Kan biologi right? Apa fisika? Something like that lah. Ilmu eksak itu betul kan. Tapi ini kebayang sampai lihat tangan sendiri. Ya makan gimana ya nggak bisa lah. Iya. Minum mau dapat di mana? Orang tangan sendiri nggak kelihatan, mau cari ambil minum di mana? Puasa tuh 3 hari itu ya. Iya kan? Sampai segitu-gitunya. Kebayang? Kapok? Balik lagi. Makanya di ayat 12-nya dibilang gini, aku akan bunuh dan kepada semua Allah diusir akan dia tunjukkan. Tapi tahukah saudara bahwa ini sedang berbicara tentang kita? Saya dan saudara dan kelakuan kita yang suka bolak-balik sama hidup yang sia-sia dan fana itu. Hati-hati. Nah, dan darah itu menjadi tanda bagimu. Kebayang? Darah itu menjadi tanda bagimu. Tadi kan kita selesai di ayat 19 dari 1 Petrus bilang melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari saya mau bawa sedikit buka Alkitab di Keluaran 12 karena nggak ada di sini ayat 6. Ya, saya mau bilang apa yang terjadi sih dalam rumah orang Israel dalam malam tulah ke-10 ini. Ayat 6 bilang gini, kamu harus jadi beli dulu domba yang tidak bercacat dan tidak bercela gitu ya. Yang approve by imam gitu ya. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Lalu 6 bilang gini, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Ya, jadi dari hari ke-10 beli, lalu hari ke-14 dikurung. Lalu
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7 bilang, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jadi dombanya disembelih, darahnya diambil, dibasuh di pintu kanan, pintu kiri, dan atas. Oke? Lalu diapain dombanya? Dipotong, dagingnya harus dimakan mereka malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi ini bukan serta-merta, persiapannya udah Tuhan kasih tahu dari tanggal 10 udah dibeli nih semua persiapan ini. Ya baca, Tuhan tuh spesifik banget. Ya, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, harus ada api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang ditinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi bayangkan semuanya udah disiapin dari tanggal 10 ya, udah disiapin untuk tanggal 14. Lalu senja, sore, disuruh ngapain? Potong dombanya. Ya, bayangkan ya kalau di Jakarta tuh gimana ya? Tinggal di Goshen, ya. Mesir ngelihat nggak kira-kira? Orang Mesir lihat aneh banget kan? Tiba-tiba semua domba muda habis gitu kan? Dibeli di tanggal 10 gitu ya. Ada peraturannya bahkan ya, kalau kamu keluarganya rada nggak mampu, boleh joinan sama tetangga sebelah. Ada tuh peraturannya, nanti yang berapa-berapa apa segala macam. Ya boleh domba atau kambing muda gitu ya. Lalu kemudian sore tanggal 14 dipotong, darahnya diambil sedikit, kebayang nggak? Semua orang tetangga kanan kiri melakukan hal yang sama. Karena kan Tuhan presisi banget kan. Senja di sana, senja potong-potong, word semua tuh potong. Lalu dibasuhkan, sek. Lalu habis itu ngapain? Masuk dan pintunya ditutup. Betul? Lalu apa yang mereka lakukan di dalam? Ayat 11-nya ngejelasin. Dan beginilah kamu memakannya. Yang pertama ngapain? Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Makannya ngapain? Buru-buru kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ingat pernah dibagikan tentang perlengkapan senjata Allah? Pinggangmu berikat. Apa pinggang? Apa yang dipergunakan di pinggang? Ikat pinggang, kebenaran. Yang kedua, kasut pada kakimu. Apa yang ada di kasut? Kerelaan. Tongkat di tanganmu. Tongkat bicara otoritas. Makannya sambil ngapain? Buru-buru. Fokus gak kalau makannya buru-buru? Kalau gak fokus ngapain? Keselak. Betul? Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah lalu gini, jadi kebayang malam itu mereka habis masak, tunggu waktu, kan tengah malam toh? Tengah malam kan? Tuhan bilang tengah malam Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir, lalu membunuh semua orang anak sulung. Betul? Tengah malam, apa yang kau lakukan? Pinggang berikat, kasut dipakai, yang punya tongkat, tongkatnya diambil, berdiri di samping meja, lalu ngapain? Makan dengan buru-buru. Bayangkan kau makan, tapi di luar terdengar teriakan. Kenapa? Anak sulung ditemukan meninggal. Lalu kalau baca ayatnya lanjutan, apa yang terjadi? Lalu malam itu juga Firaun panggil Musa dan Harun, minta maaf terus bilang gini, bawa keluar bangsa itu. Ngana kalau enggak pinggang berikat, kan gini ya, tinggalnya kan di gurun ya. Ya, saya waktu naik ke saya kan tengah malam ya. Tengah malam kan dingin banget ya guys gitu. Jadi kita naik onta. Jadi kalau saya makan pakaian seperti biasa berlapis-lapis tapi ya. Tapi kan kita akan naik onta yang bawa ontanya tuh suku Badui. Ah itulah pokoknya, saya selalu ingat Badui soalnya miripnya sama. Kayaknya bukan Badui deh, tapi Baduin atau something. Hah?
Bedouin, pokoknya something like that lah. Suku aslinya di bawah-bawah pegunungan Sinai itu ya ceritanya gitu ya. Mereka tuh kalau nonton film yang tahu gak sih yang Jumper, yang orang zaman kayak tinggal di padang pasir gitu, Prince of Persia gitu-gitu. Jadi beneran pakai kain berlapis-lapis. Kenapa? Dingin men. Dingin. Saya pakai 4 lapis, udah pakai windshieldnya 2, pokoknya semuanya yang bisa, dan itu tetap aja ngocor tanpa saya tahu ya. Karena saking dinginnya gitu ya. Mereka tuh berlapis-lapis. Jadi pinggangnya tuh harus ada ikatannya gitu. Kalau nggak main gleber-gleber ya tersingkap ya. Udah gitu, gleber-gleber gitu. Jadi harus ada, dan wah lengkap. Kenapa pakai tongkat? Slippery. Di padang gurun teh slippery. Licin. Ya, slippery teh apa licin? Kasut, harus pakai kasut. Iya, panas si pasirnya teh. Atau dingin tiba-tiba, karena tiba-tiba di atas bisa turun dalam sekejap, dia turun gitu suhunya. Nah bayangkan malam itu juga disuruh keluar. Kalau nggak berpakaian, makan nggak buru-buru. Habis itu mereka dikejar-kejar berapa lama? Iya kan? Makan ngana nggak buru-buru, nggak fokus sama apa yang lagi Tuhan kerjakan. Tuhan sudah suruh ini kebenaran, maka kagak makan-makan. Lama udah Tuhan suruh, yoi eksekusi, masih belum dikerjakan ya. Tiba-tiba Tuhan suruh keluar, jalan, berangkat. Nih, attitude. Nah, darah itu menjadi tanda bagimu. Waktu malaikat Tuhan ya berjalan di Mesir malam hari itu, semua rumah yang ada lambang darah anak domba dilewatin men. Bayangkan ya, kau Israel, kau lupa beli domba. Belilah daripadaku, ingat Wahyu bilang. Tapi kau lupa, kau nggak beli. Artinya gini, apa yang nggak kau bayar? Betul? Membeli, membayar? Hati-hati. Keluputan tidak sampai kepadamu. Hari itu. Ya. Nah, lalu begini, kira-kira ya, firman Tuhan saya lupa deh, tapi kalau nggak salah di Keluaran 12 juga, saya nggak catat. Tapi hari itu bangsa Israel yang meninggalkan Mesir setelah tulah ke-10, saya lupa nanti kalau baca Keluaran 12 itu ada. Dibilang bangsa Israel berangkat dari Ramsel menuju Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki belum termasuk anak-anak. Ya, bayangkan. Berarti kalau dikalikan itu 600.000 laki-laki itu, jadi kalau sampai disurvei zaman dulu, itu tuh survei cuma yang usia 20 tahun. Laki-laki berusia 20 tahun, karena dinyatakan kuat untuk kerja paksa, kerja rodi. Ya, ke atas belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi kurang lebih berapa tuh? 2 juta sampai 3 juta? Kalau dikalikan, betul? 2 sampai 3 juta orang. Keluar hari itu sebanyak itu. Ini kan ditindas ya 450 tahun ya. Bangsa Israel, betul? Luka-luka enggak tuh? Kerja paksa kan? Tiap hari kan? Luka-luka enggak? Pegel-pegel enggak? Mau perempuan, laki-laki kan harus ada waktu mereka harus menyiapkan jerami tanpa dikasih bahan dasar kan? Jadi mereka harus buka sendiri ladang, mereka kumpulin lagi, mereka bikin jadi jerami. Lalu itu barang-barang semua diangkat manual kan? Untuk bangun the whole thing yang Mesir suruh kan. Luka-luka enggak kira-kira? Betul? Dalam keadaan tidak baik enggak kira-kira? Tapi mereka melakukan juga kan? Saya waktu baca ini ya, saya waktu baca ayat ini, terus saya baca dari Alkitab terjemahan Sabdanya, lalu ada buku juga tentang darah Yesus saya baca, dia bilang gini ya, dia bayangkan, hari itu ada 2 juta sampai 3 juta bangsa Israel. Ngana pikir gimana cara mereka keluar? Ya keluar aja gitu, terus berjalan. Lalu orang tua bagaimana? Yang sakit bagaimana?
Yang luka-luka bagaimana? Ini terjemahan dari sabda. Dia bilang gini, waktu mereka melakukan Paskah bagi Tuhan, ketika mereka masuk, kuasa darah anak domba yang menjadi perlambang nantinya darah Yesus melakukan hal yang sama seperti yang darah domba Allah kerjakan bagi bangsa Israel. Jadi dibilang gini, apa yang terjadi waktu mereka lakukan persis seperti yang disuruhkan kepada mereka. Waktu mereka masuk ke dalam rumah, mereka mulai siapkan domba Paskah, mereka mulai pakai pakaian, mereka mulai ikat pinggang, mereka mulai pakai kasut, mereka mulai ambil tongkat. Secara ajaib Tuhan mengadakan bukan sekedar keluputan malam hari itu, tapi kesembuhan, pemulihan, dan mujizat terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Makanya malam itu juga ketika mereka harus berangkat, Alkitab tidak mencatat orang tua di atas 60-70 tahun ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka pakai tongkat, mereka pakai kursi roda, mereka ditinggalkan. Tidak, tapi semua satu bangsa besar itu keluar. Jadi gini, ketika kau masuk, waktu Tuhan bilang masuklah dan tutup pintu di belakangmu. Ingat jadi kayak janda di Sarfat juga ya. Kau masuk ke dalam darah Yesus, itu yang dia kerjakan. Taleo. Teleo artinya dibayar lunas. Yohanes 19 ayat 30 gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amplified-nya bagus banget. Amplified-nya bilang gini. When Jesus had received the sour wine, he said, tetelestai. It is finished. And he bowed his head and voluntary in submissions to God's plan, give up his spirit. Teleo itu artinya kalau bahasa Indonesia sekarang paid, alias sudah dibayar atau sudah lunas. Nah, di zaman ya sampai sekarang sih kan kalau ada transaksi nanti di kertas transaksinya, bukti transaksinya ada cap itu kan. Ini tuh sudah berlaku dari zaman perjanjian baru dulu. Jadi nanti bukti transaksi ada tulisan teleo. Nah, teleo ini penebusan. Artinya tidak ada lagi tagihan apapun perihal transaksi tersebut. Waktu Yesus di kayu salib, lalu dia bilang gini, tetelestai. Tetelestai adalah verb 2 atau bentuk lampau dari kata teleo. Makanya waktu bahasa Inggrisnya dia bukan pakai finish terus verb 1, tapi it is finished. Sudah selesai, telah berakhir, sudah berlalu, semua sudah ditanggung oleh darah yang tercurah di atas kayu salib. Galatia 3 ditebusnya dari apa? Dari Galatia 3. Galatia 3:13 bilang gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, apa itu kutuk hukum Taurat? Nanti baca aja Roma 7 ya. Tapi kutuk hukum Taurat itu gini, hukuman mati yang harus diterima karena melanggar hukum Allah. Hukuman apa? Mati. Hukumannya apa? Mati. Galatia 3:10 bilang karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, by which kita hidup di bawah hukum Taurat sebelum kita mengenal hukum kasih karunia, ya sebelum darah Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita hidup di bawah hukum Taurat. Apa? Yang tadi diwariskan dari kebiasaan nenek-nenek moyang. Siapa yang lahir sudah Kristen? Kristen. Ya kan? Nah, kalau kau nggak kenal lahir baru, sebenarnya itu kita hidup di bawah hukum Taurat, saudara-saudariku. Kau nggak kenal darah Yesus. Nah, artinya gini, kalau hidup di bawah hukum Taurat, salah sedikit tewas, ada kutuk. Enggak benar. Secara literal, firman Tuhan bilang gini, kalau kau hidup di bawah hukum Taurat, kau tidak mengenal Kristus. Makanya ini yang baru hadir hari ini, welcome. Tapi gini,
Tanyalah sama orang kanan kirimu, habis ini jelasin ke gue apa itu lahir baru. I need to know. Kau harus masuk dalam perlindungan darah Yesus. Tanpa itu, kau hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kau hidup di bawah hukum Taurat, kau tidak melakukan yang hukum Taurat tuliskan, kau terkutuk. Kau terkutuk. Kutuk endingnya apa? Mati. Ya, bahkan ada ayat lain, bentar ya saya cari dulu ayatnya. Di Ibrani 9 ayat 22 bilang gini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alkitab kita sama, silahkan catat Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. So if you think kamu hidup selama ini di bawah hukum Taurat, lalu kau lakukan semua yang kau mau, lalu kau datang di hari Minggu beribadah, gitu ya, lalu itu cukup, tidak. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Semua yang kau kerjakan sebelum kau menerima kuasa darah Yesus, kau menerima pengampunan, kau menerima keselamatan, kau lahir baru. Dalam Dia tidak ada pengampunan. Alkitabnya masih sama, kalau ada yang bawa baca sendiri Ibrani 9 ayat 22. Jadi sepowerful apa kuasa darah Yesus? Man, Dia menyelamatkan kita sebenarnya dari maut. Nah, hari ini kau yang belum beranjak dari kehidupan hukum Taurat, bertobat. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Karena kau hanya bisa diselamatkan dengan meterai darah Yesus. Tidak ada jalan lain. Dengar baik, tidak ada jalan lain. Come on. Oh, karena kebaikan berbuat baik. Gak bisa. Ibrani 9:22 masih ada. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan darah yang sudah tercurah, yang tidak bercerah, darah Yesus, titik. Gak ada yang lain. Ya, jadi padamu yang masih hari ini bingung ya, yang masih bawa, oh bisa saya selama ini sudah berbuat baik. Gak cukup, tanpa darah tidak ada pengampunan. Tapi aku menyumbang bahkan buat banyak orang supaya mereka bisa hidup. Hidup is one thing, tanpa darah tidak ada pengampunan. Kau tidak memperoleh apa yang sebenarnya harus kau peroleh dalam kehidupanmu. Ya, darah anak domba jantan yang tidak bercerah di pintu adalah lambang darah Yesus. Lambang keluputan, tapi nggak nyampe di sana. Ternyata di dalam rumah di mana darah itu termeterai, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kebayang nggak? Ada kebenaran yang kembali ditegakkan. Ya, kalau saya baca cara merayakan Paskah ya, anak yang paling bungsu tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka tanyakan mengenai kenapa Paskah, kenapa domba. Gitu ya. Dan itu diulang setiap tahun, setiap merayakan Paskah untuk mengingat akan Dia. Aku bayang nggak, kebenaran sedang diikatkan kembali dari generasi ke generasi di keluarga-keluarga. Ada kasut kerelaan. Malam itu kalau nggak pakai kasut, dan yakin ngerti kenapa kasut kerelaan ya? Karena habis itu mereka keluar, mereka berjalan men. Ke arah di mana ya Tuhan tuntun. Kalau nggak punya kasut kerelaan, nggak nyampe. Karena Tuhan akan bawa kemana Tuhan mau. Ibrani 8. Ya, New Covenant. Ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tapi nyatanya ada tempat untuk yang kedua, yaitu Yesus. Jadi gini ya, karena domba yang di perjanjian lama itu waktu Paskah mungkin aja punya cacat, punya celah. Yesus tahu banget. Yesus tahu banget. Ya, domba yang perjanjian lama sudah ditolak. Makanya Yesus berikan dirinya sebagai domba Paskah yang sejati untuk menebus. Supaya semua yang masuk di dalam Dia, di dalam darahnya disucikan dan dikuduskan. Boleh next deh. Satu lagi. Sorry, ini dulu. Wahyu 5 ayat 6.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. And there between the throne with the four living creatures and among the elders, I saw a lamp, dalam tanda kurung, Christ standing, bearing scars and wounds as though it had been slain. With 7 horns, complete power, and with 7 eyes, complete knowledge, which are the 7 spirits of God who have been sent on duty into all the earth. Waktu baca ini, saya mengerti sesuatu tentang kuasa darah Yesus. Siapa yang biasa? Saya kalau ngedoain orang yang sakit, saya tumpang tangan, terus saya selalu bilang gini, darah Yesus, darah yang sama yang tercurah di kayu salib, kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Saya selalu ngomong gitu, ya. Kalau saya sakit gitu ya, saya tumpang tangan di atas bagian yang sakit, atau ya kalau flu gitu ya, tadi ada yang flu, yang batuk, tumpang tangan di tenggorokan, di hidung saya bilang darah Yesus, darah yang sama yang mengalir di kayu salib, yang kuasanya menyembuhkan, memulihkan, kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Sampai saya temukan ayat ini, dibilang gini, maka aku melihat ini di Wahyu. Ya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Jadi ada tanda sembelih, tapi dia hidup. Dia berdiri di antara para tua-tua, klaim dia punya kuasa, klaim dia punya otoritas. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya dibilang with 7 horns, complete power. Ayat lain bilang di dalam Yesus, di bawah kaki Yesus sudah ditaklukkan semua kuasa. Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada Yesus with complete powers. Tapi anak domba ini dia berdiri di tengah-tengah dengan lambang, dengan bekas sudah dislain. Saya jadi paham kenapa Roh Kudus selalu bilang kuasa yang sama masih berlaku sampai hari ini. Gini, darah mengandung kehidupan, betul? Darah yang sama dari pribadi yang masih hidup sampai hari ini. Kuasa yang sama yang masih bekerja, yang masih hidup sama sampai hari ini. Kenapa? Karena bahkan sampai kesudahannya kau akan lihat berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Darah yang sama masih berlaku sampai hari ini. Jadi kalau kau pikir darah Yesus hanya sesuatu yang terus nanti kita ucap-ucapin, kalau tadi malam datang doa kan Kak Yorga bilang ya, ada ibu-ibu gitu ya, mau kecelakaan terus dia berteriak darah Yesus, terus Tuhan luputkan. Kecelakaannya terjadi atau teman-teman kita ya bulan lalu ya. Ya kan? Saya ingat siapa yang cerita Peti ya. Duduknya di paling depan, dia berteriak, "Tuhan Yesus tolong," apa darah Yesus ya begitu ya. Saya ingat waktu dia cerita malam itu. Lalu mobilnya terbalik gitu ya. Tapi yang paling parah cuma Bang Emma, terus kemarin Bang Emma udah operasi udah selesai aja. Mengganggu hidupnya? Enggak ya, karena dia tetap dapat promosi, puji Tuhan. Hari Sabtu kecelakaan, hari Senin tetap tes, ujian, kemarin udah keluar hasil ujiannya, puji Tuhan, Bang Emma dipromosi, yeay. Dapat ya apa yang menjadi bagiannya. Darah Yesus, darah yang sama, masih terus membawa proteksinya sama. Nah, waktu belajar ini ya teman-teman, ada satu, saya baca di bukunya sih, tapi ada satu cerita yang mengganggu saya. Jadi penulis buku ini, Mahesh Chavda, dia punya anak itu gagal ginjal. Masih kecil, gagal ginjal. Lalu ketika dia dan istrinya berdoa, gitu ya, udah dengan putus asa berdoa, Tuhan taruhkan kalimat itu dalam hatinya dia. Jadi mereka berdua datangin anaknya, lalu berdoa untuk anaknya, terus bilang anaknya mengucapkan itu, darah Yesus yang memberikan pemulihan, mengadakan kesembuhan ya. Bahkan kalau baca
nanti saya cari ayatnya ya. Tapi dia bilang gini, supaya janji itu kita terima. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, janji yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita terima. Beserta dengan apa? Semua kelengkapan janjinya, kuasanya yang harus ada dalam janjinya, apa yang mau dia genapi dalam hidup kita, itu dibawa dalam hidup kita. Lalu dia bilang gini ke anaknya, minta darah Yesus yang mengganti kembali ginjalmu. Terus anak ini dia berdoa bersama ibu bapaknya, anak ini yang ngomong, saya minta darah Yesus yang mengganti kembali ginjal saya. Lalu kemudian besok harinya mereka pergi lagi periksa karena dokter bilang udah fail, berapa hari lagi datang untuk periksa. Waktu periksa dokter bingung karena hasil pemeriksaan dibilang gini, ginjalnya seperti baru, seperti belum pernah terpakai dan belum pernah rusak sebelumnya. Ini mungkin terdengar seperti kisah mujizat, tapi saya mau challenge karena saya tahu beberapa cerita di tempat ini yang bahkan orang tuanya lagi bermasalah dengan itu. You go home, you said to your mom. Tapi gini, darah Yesus itu bicara darah perjanjian. Nah, saya ceritakan sedikit tentang perjanjian yang berlaku di zaman ini. Perjanjian ini harus pakai darah. Kenapa darah? Karena gini, ya karena perjanjian. Nah, dalam perjanjian ini kedua belah pihak ini tuh perjanjian yang berlaku di customnya zaman orang timur. Ya kan Israel ya timur ya teman-teman. Kalau bingung ya kenapa ini orang timur punya custom, budaya di sana. Mereka harus pakai darah. Kenapa? Karena waktu mereka berjanji, ini saya baca di literatur ya. Mereka akan membeset tangan mereka sampai berdarah, lalu mereka salaman. Darah mereka menjadi satu, artinya gini, sebuah kesepakatan bahwa kami akan tunduk kepada setiap ketetapan dan peraturan dalam perjanjian ini. Tunduk kepada ketetapan dan peraturan dalam perjanjian ini. Kenapa? Darah yang sama sudah mengalir dalam kami. Dan ini adalah perjanjian menjadi komitmen seumur hidup untuk tunduk pada ketetapan dan peraturan. Nah, here's the thing. Waktu kau masuk dalam perjanjian Kristus, dalam darah Yesus, makanya di minggu pertama, minggu kedua, kalau kau dengar banyak sekali teguran. Kenapa? Lakukanlah ketetapan dan perintah yang sudah Tuhan ajarkan, yang Tuhan suruhkan di tengah-tengah kita. Dan lakukan dengan setia. Kalau enggak, kau enggak menerima itu. Lagi, kalau enggak, kau sedang bawa Taurat masuk dalam apa yang kau pikir hari-hari hidupmu dengan Tuhan. Ya, waktu minggu pertama saya ingat banget kata Tania bilang gini, kalau kau pikir kau PA, kau pemuridan, kau sembah Tuhan, kau pagi bangun saat teduh, kau baca Alkitab, kau berdoa, tapi then you buat itu cuma sebagai rutinitas. Kau tidak lagi yang di awal punya rasa takut akan Tuhan. Waktu melakukannya, enggak, itu Taurat lagi. Makanya kuasanya hilang. Kok kayak melakukan tapi sama aja hidup saya begini-begini aja. Lalu punya kecenderungan mau lari dan kabur dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupmu gak bisa. Nah, kuasa dari darah Yesus, Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Sorry. Iya betul. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Darah Yesus punya kuasa, tapi kita yang gak ngerti seberapa besar, seberapa jauh, seberapa mulia kuasa dari darah Yesus. Kecuali kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan, penundukan diri dengan Tuhan.
dengan apa yang hari-hari ini sudah diajarkan kepadamu. Kalau enggak, sama aja. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Begini. Jadi setiap kita hidup, setiap hari, makanya waktu di minggu pertama, minggu kedua ayat yang muncul 1 Petrus 5 ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ngapain? Kalau kemarin Ciuli bilang dia cari celah. Dia tunggu ada celahmu yang terbuka, dia masuk di situ. Tapi ayat ini lebih keren lagi, dia bilang gini, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa kita siang dan malam. Ini tugas iblis dalam hidup kita, saudara-saudari. Dia berjalan berkeliling, ngapain? Ngedakwa. Apa yang didakwa? Kelakuan, perbuatan yang gak pernah kau bawa dalam kebenaran firman. Makanya tadi, kalau kita hidup tidak sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan, ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan suruhkan untuk kita lakukan, melenceng ke sana kemari, banyak area terbuka. Nah, perkara ini kau nggak akuin di hadapan Tuhan, nah ini diambil jadi peluru iblis. Dia dakwa terus tuh. Tadi kan kau bohong. Kemarin kan kau bohong, gitu ya. Kalau dengar Ciuli minggu lalu bilangnya, Kak maaf ya nggak bisa PA. Kenapa? Ada acara kantor. Padahal arisan, ya kan? Padahal cuman makan-makan yang sebenarnya adalah pilihan. Betul? Kamu pakai itu, lalu kamu lakukan itu, lalu iblis ambil ini jadi pelurunya dia. Dia dakwa. Ya, belum lagi apa? Setiap kisah masa lalumu, ya, hati dan perkara yang tidak pernah kau ampuni, ya, yang diam-diam kau simpan, gak pernah kau bawa datang itu akui di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kau lakukan di tempat yang gelap, ya, itu tuh semua peluru. Iblis ambil lalu gini, dia jalan berkeliling, dia tuduh. Dia dakwa terus, tujuannya satu, melemahkan kamu. Sampai apa? Sampai terbuka nanti celah, udah hilang. Ya makanya ya 2 minggu lalu kan katanya bilang, memang ini bukan firman untuk sembarangan orang, recognize your enemy, betul. Karena musuhnya tuh simple banget. Siapa yang pernah main game sampai habis main game matanya sakit atau merasa tertuduh? Ya sama, pernah. Karena lagi nungguin orang gitu ya, terus gak bawa buku, ngapain keluarin gitu, main game. Malas drakor kan gitu-gitu aja ya, jadi udah gak drakor, main game gitu ya. Tapi sampai habis waktu itu, habis selesai main game, kok gak nyaman ya matanya, kok gelisah ya badannya pas ngeliat, ya ampun, lebih dari 30 menit. Mainnya pusing loh. Tapi habis itu apa? Kayak biasa aja, gak ada apa-apa. Padahal di tengah-tengah tuh 10 menit pertama mungkin Roh Kudus sudah ngapain kek? WA kek, anak PA lagi di mana gitu kan? Ingetin ini kek, lakukan ini kek. Kamu gak lakukan. Ya kan? Roh Kudus sudah bilang, tinggalkan itu. Tuhan udah bilang, sudah tegur sampai nyolot mata gitu ya. Gak ditinggal-tinggalkan. 1 orang ngomong ke kamu, 2 orang ngomong ke kamu, gak ditinggal-tinggalkan. Ya, kau kasih peluru untuk pendakwa. Tujuannya satu, melemahkan. Nanti gini, cuman main game doang. Tapi habis itu capek, terus habis itu gak bisa lagi tuh doa malam. Gitu kan? Lalu habis itu tidur aja. Itu berulang. 1 minggu, 2 minggu, kecil kekuatannya lama. Waktu datang doa, udah berhenti berdoa. Gitu. Disuruh datang udahlah ya.
Pagi-pagi gitu ya, keseringan scrolling TikTok. Nah, ya kan mau jadi TikTokers ceritanya. Pagi-pagi matiin alarm, tapi sekalian ngintip. Tak sangka 1 jam ya. Ada anak PS saya mengaku, ya kak, gitu kenapa? Ya aku mau matiin alarm, terus notifikasinya muncul. Dibuka, tiba-tiba udah jam 6 kak, saya kuliah jam 7. Ya udah, jadi paniklah dia. 1 hari bertobat, dia masih merasa bersalah, bertobat besok biasa aja. Lusa makin biasa, lama-lama nggak saat teduh. Habis nggak saat teduh, minggu depan janjian PA susah banget. Ada apa nih anak kan? Random nanya, ngapain dek? Gini. Terus Rakudes ingatin aja, tanya saat teduhnya aman gak? Gitu, saat teduh aman gak? Hehehehe. Pas buka catatan ini laporan form kesungguhannya, kosong. 10 menit, 15 menit. Pas tanya, ini ngapain 10 menit, 15 menit? Baca 1 pasal berdoa amin. Kenapa baca 1 pasal berdoa amin? Ya kak, salah. Buka HP. Terus jadi kebablasan ceritanya. Hilang. Diambil sama iblis, dakwa. Udahlah ya, udahlah nggak usah lah, nggak apa-apa juga kan, nggak saat teduh ternyata ya. Nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa kan ternyata. Terjebak, hilang. Kau hilang dari apa yang Tuhan sediakan bagimu. Nah, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saya pikir ya, kenapa darah domba ya? Darah anak domba ya. Karena kau masuk dalam perjanjian, masuklah dan tutuplah pintumu dan ambil makanan Paskahmu bersama dengan Tuhan. Ambil kembali janji Tuhan. Makanya waktu itu terjadi, berdiri tengking. Saya suka bilang tengking diri sendiri, gak apa-apa. Diam Esther, itu salah. Diam pikiran, bukan bersandar pada Tuhan. Nyengir. Pernah gak takut gitu, sampai gelisah, duduk mikirin sesuatu gelisah yang sebenarnya gak ada apa-apanya. Dan itu tidak terjadi ya. Berdiri tengking pikiran itu. Itu dakwaan. Dia sedang bikin kamu timid, kamu selesai nanti. Ya kemarin siapa cerita gitu, iya kak aku habis doain orang gitu, terus aku ketakutan nanti aku gak mau kesana lagi ya, ke area sana lagi. Kenapa? Kayaknya waktu aku doain orang di situ diliatin orang lain gitu. Oh ya gak apa-apa, mungkin orangnya juga mau minta didoain, cuman lu gak ngelihat dia. Oh kok aku gak mikir kayak gitu ya. Diintimidasi, dibikin timid. Padahal ya mungkin aja orang itu mau minta didoain juga sama kamu deh gitu. Kok gak kepikiran? Tengking, kalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian. Berdiri, perkatakan janji Tuhan dalam hidupmu tuh apa? Perkatakan apa yang Tuhan pernah sampaikan dalam hidupmu. Patahkan setiap intimidasi. Ya, kalau dia bikin ya, dia ingatkan kamu, wah kamu suram nih masa depan, keluarga kamu kayak gini. Berdiri, tengking dalam nama Tuhan Yesus, diam. Masa depanku damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, karena Tuhan sendiri menyatakan kepadaku. Apa? Masa depanku damai sejahtera. Tuhan yang tahu jalan-jalan hidupku. Ya, kau sendiri, kasihan anak yatim gitu ya, kalau dark jokes-nya saya dan teman-teman, kasihan anak yatim, suka bilang biarin Mazmur 27 ayat 10 bilang, sekalipun ibu dan bapakku meninggalkan aku tapi Tuhan menyambut aku, aku disambut Tuhan, kamu disambut siapa? Agak dark ya, balas, kalau enggak kamu kalah, pulang nonton drakor, nangis. Habis itu ketemu orang, kakak tuh gak paham perasaan saya. Itu terjadi, itu yang dilakukan. Tapi gini, berdiri, ambil kuasa yang sudah diberikan kepadamu. Masuk ke dalam kuasa itu gitu loh. Kau tuh sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kau sudah ditebus, waktu kau ditebus, itu kayak yang tadi kau masuk dan tutup pintu. Terjadi apa? Ada apa? Ada ikat pinggang kebenaran. Ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada tongkat, ada otoritas dari Tuhan yang diberikan kepadamu. Dan apakah itu aja? Dikasihkan. Ih kalau kau ya,
kau PA harus ke sana, harus ke sini, duitmu habis nanti. Enak aja dombanya disembelih, dimakan, disuruh habisin sampai pagi. Kekurangan kagak, kekenyangan iya. Jangan berdiri, thinking, fight back. Kuasa Kristus yang ada di dalammu itu bukan hanya untuk kamu diam gitu. Di buku itu dia cerita ya tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya. Mungkin waktu di awal ya wanita tahu ya gitu, wanita kan strong ya. Bisa sembari menstruasi. Kenapa sih bahasanya kayak susah? Sembari menstruasi tetap beraktivitas kayak tidak terjadi apa-apa, bukan ya? Tapi ini 12 tahun. Mungkin tahun pertama dia masih kayak waduh, tapi dia masih mengerjakannya juga. Tapi waktu tahun di buku itu dia ceritakan, tahukah kau pendakwa ini dia udah kayak spirit. Dia intimidasi, dibilang siang dan malam. Pikiran apa yang sampai hari ini siang dan malam bikin kamu gak tenang? Nah, itu pendakwa tuh lagi ngerjain kamu. Kamu ngapain? Kalahkan dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ambil janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepadamu. Sampai hari ini yang paling berkesan buat saya, waktu pembimbing saya bilang gini, berdiri di depan cermin perkatakan janji Tuhan bagimu. Sampai hari ini masih saya lakukan. Ya. Walaupun ku tidak takut sebab kau besertaku, sembari gemetar, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku ya. Sambil gemetar tuh nyanyinya, engkau meneguhkanku bahkan menolongku ya kan. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, wah sambil gemetar gitu ya, udah mau keluar, Yesus tolong Tuhan pegang tangan aku sepanjang hari ini ya Tuhan ya gitu ya. Tapi begitu keluar pakai, dulu banget waktu masih di Ambon, kerusuhan Ambon gitu ya. Kalau kita mau berangkat sekolah ya, guru sekolah minggu saya ngajarinnya Efesus 6 tuh beneran diajarin gini, berdiri tegap. Jadi kita tuh begitu, berdiri tegap, bertingkat pinggangkan, pakai seragam nih ya. Karena kan kita, beneran ya, kita dulu kalau pergi sekolah, ini nih ada bekas saya dikena sniper waktu pulang sekolah, di kaki gitu ya. Itu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dalam Tuhan, berkasutkan kanan, sampai saya hafal tuh gara-gara itu. Perisai iman, terus kan nanti dasar bocah-bocah ya, perisai iman, kalau peluru datang, cing gitu. Enggak gitu ya, mati mau mati aja kalau gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Dan itu sampai hari ini masih kadang saya lakukan kalau saya takut dalam mau mengerjakan. Saya masih Selasa kemarin pulang pelayanan di Grace, nyamperin Kak Irga, saya bilang, aduh lo Kak Ale masih menakutkan. Irga bilang, jangan takut, melangkah saja dalam Tuhan. Sampaikan, perkatakan kesaksian. Dia tuh melumpuhkan kekuatan musuh yang ada padamu. Darah Yesus yang ada pada, kalau kau mengerti, kau masuk di dalam kuasanya, dia melumpuhkan setiap kekuatan musuh, setiap panah api si jahat, setiap pendakwa loh, dia tuduh kamu. Siang dan malam, berdiri. Ya, gue udah melayani Tuhan, ya, keluarga gue nggak bertobat tuh. Yang istri-istri udah berdoa Kak, udah gak tahu mau berdoa dengan cara gimana, suami saya tetap aja menentang ya gitu ya. Gak balik-balik, gak bertobat terus nih. Nah itu tuh pendakwa, patahin kuasanya, patahkan kuasa musuhnya. Caranya gimana? 2 minggu berturut-turut ini, dengar lagi khotbahnya sudah dimasukin di YouTube, di Spotify juga kalau gak salah. Dengarkan lagi, itu sudah dikasih tahu caranya gimana supaya kau memiliki kuasa darah Yesus di sana. Ya, minggu pertama tegurannya itu nyata banget itu. Saya nggak tahu lagi kalau kau nggak mendengarkan. Nah, kalau kau belum mendengarkan, pulang dari sini, bukalah itu YouTube J4U Ministry, dengerin. Ya. Makan tuh makanan yang kayak gitu. Supaya apa? Kau memperoleh, supaya kau punya kekuatan untuk mengalahkan dia oleh darah domba dan perkataan kesaksian mereka.
Ya, lalu apa? Gimana caranya melangkah? Minggu lalu banyak sekali praktikal yang Ciuli udah bagikan. Kalau enggak, kau akan terus hidup di bawah dakwaan. Kau hidup di bawah dakwaan, you cannot go far. Kalau you cannot go far, sedikit lagi kau akan mulai kehilangan janji Tuhan dalam hidupmu. Kau ngerasa enggak jadi-jadi. Nah, berdirilah tegap. Kalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Tapi ada catatan penting, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena gini, begitu kau masuk dalam perjanjian ini, kan kau sudah dibeli ya. Harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Betul? Kau sudah dibeli, kau sudah ditebus. Tidak ada lagi transaksi lain selain yang Yesus mau dalam hidupmu. Makanya gini yang tadi kan, kau butuh kenal Tuhan dengan benar. Kalau enggak gini, kau bikin transaksi sendiri dalam hidupmu. Transaksi yang kau buat ini yang jadi penuduhan untuk para pendakwa. Lagi, kau bikin transaksi sendiri dalam hidupmu. Dengan apa? Semua yang kau pertahankan dalam hidupmu. Kenapa? Taurat itu mengikat. Makanya Yesus tebus dengan perjanjian yang baru, New Covenant. Pakainya apa? Darah. Supaya apa? Yang lama batal karena yang baru adalah pakai darah. Mau tentang pakai apa? Nah, lalu ketika kau terima, kau yang sudah menerima, tapi nggak hidup di dalamnya, makanya kau bingung dengan hidupmu. Kok gini-gini aja? Kok Mas Toro makin bersemangat PI mulu gitu ya? Kok Kak Epa gitu ya makin tambah anak PA, kok bisa? Kok aku kayak nggak bisa-bisa? Karena mempertahankan. Tapi kalau kau tidak mengasihi nyawa sampai pada maut, dan ciri orang yang masuk dalam kuasa darah Yesus, bantah-bantahan sama Tuhannya habis. Ngecekinnya gimana? Gampang. 1 minggu ini, apa yang dari hari Senin Tuhan sudah dilakukan dan belum dilakukan sampai hari ini? Tuh, makanya pendakwa masih mengelilingi engkau, tunggu kau buka celah. Sikit lagi hilang. Gitu aja terus dengan hidupmu. Capek gak? Capek. Makanya berhenti mempertahankan. Instead, berdirilah tegap. Kenakan kuasa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Lewat apa? Penebusan. Kau sudah terima keselamatan? Berhenti hidup di situ terus. Kau sudah punya. Darah Yesusnya ada? Ada. Udah berlaku belum? Belum. Masalahnya apa? Nih. Pendakwa masih didengar. Makanya masih anxiety. Lagunya apa sih? It's my anxiety. Berhenti. Mari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi. Melangkah masuk dalam apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ambil kuasa yang masih bekerja itu. Kenapa? Anak domba yang sudah tersembelih itu masih hidup. Darahnya masih aktif. Bedanya darah Yesus dengan darah lain, pribadinya masih hidup. Darahnya masih aktif. Makanya dibilang kuasa yang sama masih bekerja. Kuasa yang kau temukan waktu kau baca firman Tuhan masih bekerja. Sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai selamanya, orang sampai selamanya dia hidup. Perkara saya dan saudara mau masuk di dalamnya apa enggak. Dosa enggak punya kuasa kok. Yang bikin dosa punya kuasa, kita yang kasih. Kenapa? Kita mempertahankan. Kita mengasihi nyawa kita. Tapi kalau kita sudah tidak mengasihi, kita tidak mempertahankan, gak ada kuasanya. Kelemahan, gak ada kuasanya. Semua yang hari ini kita bilang kita gak bisa, karena kita pertahankan. Mungkin yang hari ini masih bilang gak bisa, ini juga saya bilang sama diri sendiri. Mungkin yang hari ini masih bilang gak bisa, mungkin lagunya diubah. Lapangkanlah
tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Kayaknya nggak mungkin bagus. Jangan menghemat, jangan pertahankan. Panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Kuasa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Kita bangkit berdiri.